Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Mahasiswaku sekalian, hari ini pertemuan kita yang keempat. Berarti kita tinggal punya kesempatan satu kali pertemuan lagi. Sesudah itu Anda akan bertemu dengan Ibu Wulan Pujiriani di pertemuan 6 dan 7. Kemudian UTS. Berarti UTS nanti yang ngasih soal 2 ya. Saya dengan Bu Wulan. Atau nggak tahu kalau Bu Wulan pengen ngasih di AS, silakan. Kemudian sebelum kita bertemu hari ini, saya sempat posting beberapa hal di WA Group. Misalnya saya sempat posting tentang sertifikat Dewi Purbo, Desa Wisata Pucung Giri Subo. Kemudian di bawahnya itu ada teks, ada uraian tentang penelitian dan pemberdayaan masyarakat. Saya sedang berusaha menjelaskan pada Anda tentang apa yang disebut dengan participatory research. Kemudian meningkat lagi menjadi emancipatory research. Emancipatory research itu riset pembebasan. Jadi riset yang membantu masyarakat membebaskan dirinya dari belenggu keterbelakangan atau hal-hal yang menghalangi kemajuannya. Itu di uraian tentang Dewi Purbo. Kemudian Anda bisa lihat tahapan-tahapan yang dilakukan oleh tim STPN, tim saya, dari mulai tahun 2021 terus sampai 2023. Bahkan kemudian kami punya komitmen sampai tahun 2025 ya. Jadi melampaui pemilihan presiden ya. Itu kemudian di bagian bawah teks itu ada foto ucapan terima kasih. Jadi Anda lihat bagaimana masyarakat itu bersyukur ketika kita berkenan melakukan penelitian yang bisa membebaskan mereka keluar dari belenggu ketidakmampuan, belenggu keterbelakangan, dan menuju ke kemajuan meskipun dalam skala desa. Kemudian saya juga coba berikan kepada Anda, sharing kepada Anda tentang desain sosial sebagai solusi untuk mengatasi kasus Pulau Rempang gitu ya. Kemudian tadi sebelum ke sini saya posting tentang pernyataan bos BP Batam yang mengungkapkan bahwa warga Rempang rata-rata tak bersertifikat lahan. Menurut saya itu bukan alasan untuk bertindak sewenang-wenang ya. Ketiadaan sertifikat hak atas tanah bukan menjadi alasan untuk bertindak sewenang-wenang. Karena kalau itu dijadikan alasan, berarti kita menganut pada domain perklaring. Padahal domain perklaring sudah dihapus. Jadi meskipun belum bersertifikat, selama dia adalah penduduk setempat dan selama dia pemilik, maka dia tetap harus dihormati kepemilikan tanahnya. Jangan lupa, salah satu prinsip pengadaan tanah adalah penghormatan terhadap hak-hak masyarakat. Jadi apabila pengadaan tanah tidak menghormati prinsip-prinsip sebagaimana yang dianut di pengadaan tanah, maka dia bukan pengadaan tanah, tapi perampasan tanah. Itu ya. Oke, hari ini kita akan bahas tentang bab 2 ya. Ada yang belum menyerahkan? Silakan diserahkan, kemudian saya acak. Kita bahas tentang bab 2, bab 1 Anda sudah paham? Ya. Dilipat. Cepat, ambil gerakan cepat. Ya, dah. Jadi Anda sudah paham tentang bab 1. Anda ngerti bagaimana menyusun latar belakang, Anda ngerti bagaimana menyusun rumusan masalah, bagaimana menyusun tujuan penelitian dan kegunaan penelitian. Hari ini kita akan cek apakah Anda sudah paham tentang bab 2. Kalau belum paham nanti kita diskusikan. Kemudian nanti di tugas terakhir, tugas yang berikutnya yang akan dipresentasikan di pertemuan kelima, Anda akan saya paksa menulis tentang proposal, tapi dengan sebetulnya nggak tapi poin ini, poin dan itu sebetulnya proposal gitu ya. Sehingga kemudian ketika ujian saya harap Anda sudah paham. Kita acak sebentar. Semua sudah nyerahkan? Oke ya. Kita ambil yang sudah diacak, saya ambil yang paling atas. Yang paling atas, kalau sudah pernah dipanggil ke depan bilang sudah ya, supaya kita kemudian bisa gantian dengan orang lain. Nadia Rahmawati. Mana?
Silakan duduk Mbak Nadia. Saya foto sebentar ya. Beliau akan bicara tentang video 1. Kita akan belajar dari kesalahan atau hal-hal yang baik dari yang dibuat oleh Mbak Nadia. Sudah saya posting, coba dicek Mbak, bisa dibaca nggak? Bisa? Kalau nggak bisa Mbak fotoin. Bisa. Silakan perkenalkan diri kemudian presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari video yang pertama. Untuk judul dari video yang pertama, saya memberi judul analisis pengembangan usaha mikro kecil menengah melalui ekonomi kreatif di Provinsi Bali. Untuk rumusan masalah yang saya angkat adalah yang pertama, bagaimana kendala dalam pengembangan usaha mikro kecil menengah di Provinsi Bali. Kemudian yang kedua adalah bagaimana penanganan masalah dalam pengembangan usaha mikro kecil menengah di Provinsi Bali. Untuk sistematika kerangka teoretiknya, yang pertama adalah usaha mikro kecil menengah. Menurut Kadeni dan Srijani tahun 2020, UMKM merupakan salah satu jenis usaha yang berperan dalam peningkatan dan pertumbuhan perekonomian masyarakat. Terdapat kekuatan dan kelemahan dalam menjalankannya. Untuk kelemahannya itu sendiri adalah yang sering ditemui adalah yang pertama adalah terbatasnya sumber daya manusia. Yang kedua, terbatasnya area pemasaran dari produk UMKM itu sendiri. Yang ketiga adalah konsumen yang cenderung belum percaya dengan hasil produksi dari UMKM. Untuk yang keempat adalah permodalan dari UMKM itu sendiri. Untuk yang kedua adalah ekonomi kreatif. Departemen Perdagangan tahun 2008 mengatakan bahwa ekonomi kreatif sebagai wujud dari upaya mencari pembangunan berkelanjutan melalui kreativitas. Pendewasaan UMKM kreatif meliputi yang pertama pemetaan, analisis potensi, yang ketiga pembentukan sentra industri, yang keempat adalah pemberdayaan sumber daya manusia. Yang ketiga adalah pengembangan usaha. Pengembangan usaha merupakan proses analitis tentang peluang pertumbuhan potensial, dukungan dan pemantauan pelaksanaan peluang pertumbuhan usaha. Untuk kerangka konseptualnya adalah usaha mikro kecil menengah, masyarakat Bali memiliki potensi yang cukup tinggi untuk dikembangkan secara maksimal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kendala dan upaya untuk menghadapi dan merumuskan strategi pengembangan UMKM dengan kerangka pemikiran sebagai bagian yang telah dicantumkan pada hasil kerangka konseptual yang saya buat, yakni UMKM. UMKM tersebut melakukan pengembangan ekonomi kreatif. Untuk proses pengembangannya bisa dilihat adalah yang pertama adalah pemetaan, yang kedua analisis potensi, yang ketiga pembentukan sentra industri, yang kemudian dilanjutkan dengan pemberdayaan. Kemudian apabila terdapat keempat itu berhasil, maka akan dirumuskan strateginya. Kemudian apabila menemui kendala, yang pertama adalah kendalanya terbatasnya sumber daya manusia, yang kedua terbatasnya area pemasaran, yang ketiga adalah konsumen yang belum percaya dengan hasil produksi UMKM, yang keempat adalah permodalan.
Dari kendala-kendala tersebut maka dirumuskan upaya yang harus dilakukan oleh produsen UMKM. Kemudian disimpulkan. Terima kasih. Oke ya, Anda sudah lihat teksnya di WA Group dan kemudian sudah dijelaskan oleh yang membuat teks. Kemudian mari kita kritik. Pertama judulnya adalah analisis pengembangan usaha mikro kecil menengah UMKM melalui ekonomi kreatif di Provinsi Bali. Kritik pertama, jangan gunakan kata analisis. Karena semua penelitian tentu analisis. Kemudian kritik berikutnya, lokasinya jangan terlalu luas. Provinsi Bali itu terlalu luas. Pilih salah satu kabupaten saja di Bali. Ya, supaya kemudian tidak terlalu luas. Supaya waktunya cukup dan informannya sekitar 10 atau 15. Kemudian mengenai rumusan masalah. Rumusan masalahnya yang dibuat oleh beliau adalah bagaimana kendala dan bagaimana penanganan masalah. Menurut saya kalau bicara kendala itu bukan bagaimana tapi apa kendalanya. Kemudian bagaimana penanganan masalah berarti kan apa solusinya. Berarti kan sebetulnya beliau sudah punya keinginan membuat rumusan masalah, apa kendalanya dan apa solusinya. Tetapi beliau lupa bagaimana pelaksanaannya. Karena kita nggak bisa tahu kendalanya, tidak akan punya solusi kalau kita nggak tahu bagaimana pelaksanaannya. Maka kemudian perlu dilengkapi rumusan masalahnya menjadi 3. Karena judulnya adalah pengembangan, jadi sesudah kita koreksi, maka judulnya menjadi pengembangan usaha mikro kecil menengah, tidak perlu dikasih singkatan UMKM. Jadi langsung aja pengembangan usaha mikro kecil menengah melalui ekonomi kreatif di Kabupaten titik-titik Provinsi Bali. Kalau rumusan judulnya seperti itu, maka kemudian rumusan masalahnya adalah bagaimana pengembangan usaha dan seterusnya. Jadi bagaimana pengembangannya, kemudian apa kendalanya dan apa solusinya. Nanti dilengkapi dengan menyebutkan kabupatennya di mana, provinsinya di mana begitu ya. Oke, kemudian yang berikut yang poin 3, sistematika kerangka teoritik. Anda harus bisa membedakan sistematika, deskripsi, dan bagan alir. Nanti kalau ujian itu kata itu yang saya mainkan. Jangan memberi jawaban tidak sesuai perintah. Kalau saya minta sistematika berarti buatnya pointer. Kalau saya minta deskripsi berarti uraian. Kalau saya minta bagan alir berarti bagan alir. Yang dibuat oleh beliau di bagian akhir ini naskah ini kan bagan alir ya. Jadi jangan keliru, karena kalau keliru walaupun Anda bikinnya hebat akan saya coret ya, karena tidak sesuai perintah. Bedakan deskripsi, sistematika, dan bagan alir. Nah, poin 3 tentang sistematika kerangka teoritik, jadi sebetulnya cukup ditulis usaha mikro kecil menengah, kemudian dibedah 1, 2, 3, 4, nggak perlu dikasih uraian. Nggak perlu dikasih menurut Kadeni dan Sriani, nggak perlu. Karena nggak dibutuhkan, tidak sesuai dengan permintaan. Nanti kan kalau Anda ujian itu kan waktunya terbatas ya. Kalau Anda menjawab melampaui yang diminta, belum tentu benar dan waktunya akan habis. Jadi to the point aja sesuai dengan permintaan. Jadi kalau permintaannya adalah sistematika kerangka teoritik, A, usaha mikro kecil menengah, terus kemudian 1, terbatasnya SDM, terbatasnya area pemasaran, konsumen cenderung belum percaya, kemudian 4, permodalan. Selesai. Kemudian yang B, yang ekonomi kreatif, ketika kemudian saya baca detailnya ternyata itu bukan ekonomi kreatif. Jadi beliau memang menulis ekonomi kreatif definisi, tapi kemudian ketika bicara poin 1, 2, 3, 4 itu bukan ekonomi kreatif, tapi itu pengembangan usaha. Maka kemudian judulnya bukan ekonomi kreatif, tapi pengembangan usaha. Pengembangan usaha, 1, pemetaan, 2, analisis potensi, 3, pembentukan sentra industri, 4, pemberdayaan SDM. Itu pengembangan UMKM. Jadi A UMKM, B pengembangan UMKM, berarti kan ekonomi kreatifnya belum ada, baru ditulis di C ekonomi kreatif, nanti bedah jadi 3 poin atau 4 poin ya. Sehingga kemudian di sistematika kerangka teoritik akan muncul sekitar 9 atau 12 poin ya. Jadi saya ulangi, sistematika kerangka teoritiknya A, usaha mikro kecil menengah, 1, terbatasnya SDM, 2, terbatasnya area pemasaran, 3, konsumen cenderung belum percaya, 4, permodalan. B, pengembangan UMKM. 1, pemetaan, 2, analisis potensi, 3, pembentukan sentra industri, 4, pemberdayaan SDM. C, ekonomi kreatif. Nanti dia ambil pointernya di
konsep, nanti Anda cari di literatur ya. Ekonomi kreatif itu apa saja yang harus dibahas. Misalnya dari paradigma, konsep, dampak begitu ya. Kemudian yang berikut sistematika kerangka konseptual yang dibuat oleh beliau bagian alir, dan kemudian bagian alirnya ini sebetulnya kalau saya minta bagian alir silakan dibuat, tetapi yang dimintakan sistematika. Jadi kalau sistematika harusnya Anda buatnya kan bagaimana pelaksanaan. Berarti dijelaskan pengembangan. Jadi poin 1 pengembangan UMKM. Kemudian jelaskan berdasarkan kerangka teoretik yang ada apa solusinya. Kemudian yang poin 2 kendala, apa pointernya. Kemudian yang ketiga solusi. Jadi kerangka konseptual itu adalah jawaban Anda atas rumusan masalah yang dibuat dengan menggunakan kerangka teoretik sebagai bahan baku. Saya ulangi kalimatnya, kerangka konseptual adalah jawaban peneliti atau jawaban Anda terhadap rumusan masalah dengan menggunakan kerangka teoretik sebagai bahan baku. Oleh sebab itu nasihatnya nanti kalau bikin proposal yang sesungguhnya, kerangka teoretiknya harus kuat. Di situ harus lengkap. Makanya tadi saya bilang kalau misalnya ada 12 item atau 9 item, itu masing-masing didukung oleh satu literatur, ada sekitar 9 atau 12 literatur di kerangka teoretik. Semakin banyak literaturnya semakin kuat, karena bahan bakunya semakin kuat sehingga semakin mudah ketika Anda menjawab perumusan masalah secara teoretik. Jadi kerangka konseptual itu adalah jawaban teoretik atas rumusan masalah. Jawaban faktualnya nanti sesudah pulang dari lapangan. Saya pikir demikian, terima kasih, aplaus buat Mbak Nadia. Terima kasih. Berikutnya, terlambat. Yang terlambat saya tandai terlambat ya, karena supaya clear. Sekarang kita lihat orang yang berikut, orang kedua. Orang kedua Muhammad Iqbal Prawira Negara. Sudah. Yang orangnya mana dulu? Mana saya lihat orangnya dulu? Mana Muhammad Iqbal Prawira Negara? Oh sudah, oke. Takutnya orangnya nggak datang. Mentang-mentang sudah kan jangan sampai dia nggak masuk gara-gara sudah. Berikut Mira Hanafala. Silakan duduk Mbak, saya foto dulu. Sudah saya posting, silakan dilihat. Bisa dibaca nggak Mbak? Iya, bisa. Silakan presentasi. Perkenalkan. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Nina Hanafala, NIT 21303655. Di sini video kedua, judul penelitian saya yaitu implementasi land reform lokal dengan pemberian hak garap di Desa Karanganyar, Kecamatan Pitulung, Kabupaten Purworejo. Rumusan masalahnya, mengapa dilaksanakan land reform lokal di Desa Karanganyar, Kecamatan Kabupaten Purworejo. Yang kedua, bagaimana dampaknya dan pelaksanaan land reform lokal tersebut. Sistematika kerangka teoretiknya ada hak garap, land reform lokal, land tenure, tanah, buruan. Sistematika kerangka konseptualnya, petani di Desa Karanganyar, Kecamatan Pitulung,
Piturut Kabupaten Purworejo yang memiliki tanah lebih dari 250 kubik menyerahkan kelebihan tanah kepada pemerintah desa untuk dibagikan kepada petani yang tidak memiliki lahan garapan dengan pemberian hak garapan. Upaya ini digunakan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan lahan dengan dilakukannya land reform lokal. Diharapkan hal tersebut dapat meningkatkan kualitas hidup para petani di desa Piturut Kabupaten Purworejo. Terima kasih. Oke, judulnya saya baca implementasi land reform lokal dengan pemberian hak garap di Desa Karanganyar, Kecamatan Piturut, Kabupaten Purworejo. Saya pikir sudah oke ya, judulnya sudah oke. Berarti ada dua isu penting, yaitu land reform lokal dan hak garap. Maka kemudian kita lihat rumusan masalahnya, mengapa dilaksanakan land reform lokal di Desa Karanganyar dan seterusnya, mengapanya sudah oke. Kemudian tiba-tiba dia muncul di dampak. Apa dampak pelaksanaan land reform lokal? Harusnya ada selaknya itu bagaimana dulu. Anda harus tahu bagaimana pelaksanaannya, baru tahu dampaknya supaya urut cara berpikirnya. Jadi harusnya rumusan masalahnya 3. 1, mengapa dilaksanakan. 2, bagaimana pelaksanaan. Dan 3, apa dampaknya. Kemudian sistematika kerangka teoretiknya, beliau menulis hak garap, land reform lokal, land tenure, tanah buruan. Tanah buruan itu nanti baru tahu sesudah Anda ke lapangan. Land tenure itu terlalu luas, maka sebetulnya yang poin terpentingnya adalah land reform lokal dan hak garap. Tapi bagaimana kemudian menyusunnya? Menyusunnya adalah pertama bicara land reform dulu. Jadi poin 1-nya itu land reform, karena nanti berbeda dengan land reform nasional. Jadi land reform ini menjadi pintu masuk Anda nanti bicara tentang land reform lokal, supaya ada bedanya. Jadi poin 1 land reform, poin 2 land reform lokal, poin 3 hak garap. Nah, jadi cukup 3 poin itu, tapi kemudian masing-masing dibedah. Ketika bicara land reform, apa konsepnya dan sebagainya, ada dibikin 3 poin lah, gitu ya. Kemudian land reform lokal juga dibikin 3 poin. Hak garap dibikin minimal 3 poin. Kalau bisa lebih bagus. Jadi kemudian muncul 9 poin dan itu nanti bisa didukung oleh 9 literatur. Kemudian sistematika kerangka konseptual, kalau pertanyaannya adalah mengapa dilaksanakan, bagaimana pelaksanaan dan apa dampaknya, maka sistematika yang ada di teks itu belum bisa menjawab. Jadi nanti dijawab, ya, dibuat pointer untuk menjawab itu. Jadi minimal juga 3. Itu yang bisa disampaikan oleh Mbak Mira, ya. Aplaus buat Mira, terima kasih. Ya. Terakhir, Dani Aji Saputra. Sudah, oke. Ini Gigi atau Gipi? Nah, Gipi Sipang Vivekananda mana? Silakan duduk, Mas. Foto dulu. Ya, sudah saya posting di WA Group video 3. Silakan Mas, presentasi. Bisa dibaca nggak? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan nama saya Gipi Sipang Vivekananda. Di sini saya akan menjelaskan tugas yang saya kerjakan kemarin dari video 3 yang sudah diberikan oleh Bapak dosen dengan judul skripsi pemanfaatan livelihood aset sebagai strategi bertahan hidup petani daerah konservasi DHS Solo di Desa Baruk, Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar. Rumusan masalahnya yang pertama,
bagaimana pemanfaatan livelihood aset sebagai strategi bertahan hidup oleh petani di desa Beruk. Yang kedua, bagaimana pengaruh strategi bertahan hidup terhadap livelihood outcome dengan sistematika kerangka teoritik sebagai berikut. Yang pertama, livelihood asset yang terdiri dari 4 pembahasan, yaitu aset fisik, aset manusia, aset sosial, dan aset keuangan. Yang kedua, strategi bertahan hidup dengan pembahasan teori strategi bertahan hidup dan konsep ketahanan pangan. Yang ketiga yaitu pembahasan tentang petani dengan pembahasannya juga praktik pertanian, inovasi pertanian. Yang keempat, konservasi DAS dengan pembahasan daerah konservasi DAS dan ekosistem DAS. Yang kelima, livelihood outcome dengan pembahasan konsep livelihood outcome dan contoh livelihood outcome. Lalu lanjut ke sistematika kerangka konseptual. Kerangka konseptual berisi 3. Yang pertama yaitu pemanfaatan livelihood asset dengan pembahasan modal alam. Yang kedua, modal manusia. 3, modal finansial. Keempat, modal fisik. Dan kelima, modal sosial. Lalu dilanjutkan dengan strategi bertahan hidup dengan pembahasan strategi aktif, strategi pasif, dan strategi jaringan. Dan di akhir adalah output dari pembahasannya, yaitu livelihood outcome dengan pembahasan peningkatan penghidupan dan pemanfaatan SDA. Terima kasih, Pak. Oke, mari kita lihat judulnya pemanfaatan livelihood asset sebagai strategi bertahan hidup petani daerah konservasi Das Solo di Desa Beruk, Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar. Judulnya sudah oke ya, nanti tinggal dicek apakah 14 atau tidak. Kalau lebih dari 14 berarti dipotong. Kemudian rumusan masalahnya, beliau ingin melihat bagaimana pemanfaatan livelihood asset dan bagaimana pengaruh strategi bertahan hidup. Karena memang di judulnya kan ada 2 ya, pemanfaatan livelihood asset dan strategi bertahan hidup. Kemudian sistematika kerangka teoritiknya nanti kalau ujian, kalau saya perintahkan sistematika ditulis Mas, misalnya sistematika kerangka teoritik A, livelihood asset, 1 aset fisik, 2 aset, begitu. Jangan pakai garis-garis begini ya, kalau ini kan bagian alir nanti. Jadi sudah oke, sistematikanya cuma tinggal dirubah menjadi pointer gitu supaya lebih rapi. Begitu juga dengan sistematika kerangka konseptual. Sistematika kerangka konseptualnya itu dari A, pemanfaatan livelihood asset, B, strategi bertahan hidup, kemudian C-nya livelihood outcome. Sehingga kemudian nanti sesudah itu, nanti kalau di proposal yang asli, proposal yang sebenarnya, nanti Anda di bagian akhir dari konsep kerangka konseptual itu harus dibuat semacam jawaban singkat dari yang 1-2 itu, yang rumusan masalah. Ya. Atau mau dipecah juga boleh, jadi ada uraian, kemudian muncul kalimat menjawab rumusan masalah 1. Kemudian uraian, muncul kalimat menjawab rumusan masalah 2. Bisa begitu, tapi bisa juga diletakkan di bagian akhir. Itu tentang selera. Yang penting di kerangka konseptual pembaca sudah harus tahu apa jawaban teoritiknya. Sehingga kemudian nanti di lapangan tinggal dicek faktual di lapangannya. Saya pikir demikian, cukup aplaus buat Mas Gipih ya. Oke, thank you. Sekarang kita masuk materi kita hari ini. Materi kita hari ini kalau nggak salah ada 2. Yang pertama bicara tentang paradigma dan yang kedua bicara tentang pendekatan. Di materi kuliah 3 itu kita akan bicara tentang paradigma, dan kalau bicara tentang paradigma penelitian kita sudah bahas di pertemuan pertama. Walaupun waktu itu Anda belum lihat PowerPoint-nya, tapi Anda sudah dengar ceritanya. Di pertemuan pertama itu kan saya sudah cerita bagaimana kenapa harus berubah dari kuantitatif ke kualitatif. Kenapa harus ada 2, kuantitatif dan kualitatif. Maka jawaban saya, terjadi perubahan dari kuantitatif ke kualitatif karena ada perubahan paradigma. Kenapa terjadi perubahan paradigma? Karena ada cara orang yang berbeda dalam hal mendekati, ada terjadi perubahan cara mendekati atau mengenali masyarakat atau meneliti tentang masyarakat. Nanti Anda coba ingat-ingat sebentar, misalnya di paradigma positivistik itu research on people, riset pada manusia. Kalau disebut on, pada, berarti ada jarak antara peneliti dengan yang diteliti. Kemudian mulai bergeser ke paradigma post-positivistik.
sudah mulai ada deskripsi tapi belum lengkap. Kemudian masuk ke paradigma konstruktivisme atau konstruktivistik. Ada metodolog yang menyebutnya konstruktivisme, tapi kalau saya lebih senang menyebutnya konstruktivistik karena kalau isme itu paham, ya. Paradigma positivistik research on people, paradigma konstruktivistik research about people. Penelitian tentang atau riset tentang manusia atau riset tentang masyarakat. Tentang itu berarti sudah mulai dekat. Dan nanti puncaknya adalah pada paradigma participatoris yaitu research with people. Jadi Anda lihat perubahannya. Research on people, on-nya itu jauh di sana masyarakatnya. Kita nggak kenal, itu kuantitatif. Anda sebar kuesioner, Anda nggak tahu orangnya siapa saja. Yang penting jumlah kuesionernya sekian, kemudian dihitung masukkan mesin statistik. Anda nggak kenal orangnya. Kemudian masuk paradigma konstruktivistik, Anda mulai dekat dengan orangnya, agak tahu sedikit tentang orangnya. Nah kemudian nanti muaranya di paradigma partisipatoris ketika Anda meneliti bersama-sama dengan masyarakat. Misalnya Anda mengerjakan sesuatu, kemudian bersama-sama dengan mereka, dan itu disebut sebagai research with people. Kemudian, kalau penjelasannya saya pikir sudah cukup, cuma saya ingin memperkuat di konstruktivistik, ya, di paradigma konstruktivistik. Jadi paradigma ini kan kekuatannya pada konstruk dan konstru, ya. Paradigma konstruktivistik itu pintu gerbangnya kualitatif, itu kekuatannya pada konstruk dan konstru. Konstruk itu is to build something from several parts. Kalau Anda lihat naskahnya, teks yang dibuat oleh Gippy, itu kan Anda lihat ada bagian-bagian itu. Ada livelihood asset, ada strategi bertahan hidup, ada petani, ada konservasi das, ada livelihood outcome. Masing-masing punya bagian elemen-elemen lagi. Itu kan several part, bagian-bagian. Nah itu nanti kemudian disusun dalam suatu naskah, sehingga kemudian utuh sebagai suatu karya ilmiah. Nah itu disebut sebagai to build something from several part, menyusun sesuatu dari bagian-bagian yang awalnya terpisah, ya. Jadi kalau Anda lihat di sistematika kerangka teoretik yang dibuat oleh Gippy itu kan terpisah-pisah. Tapi nanti kalau sudah disusun jadi sebuah laporan penelitian, itu menyatu dalam fakta, dalam analisis dan lain sebagainya. Kemudian itu konstruk. Kalau konstru is to understand something in a particular way. Cara memahami sesuatu dengan cara tertentu. Kalau dibilang particular way itu cara tertentu itu artinya perspektif. Saya sering kasih contoh misalnya, ada perspektif geodetik, geodesi, ada perspektif geografi, ada perspektif sosiologi, ada perspektif hukum. Itu kalau Anda gunakan perspektif masing-masing itu berbeda. Dalam kasus Rempang misalnya, kalau Anda ngobrol dengan teman-teman sahabat-sahabat geodet itu nuansanya beda. Nanti mereka lebih cenderung bicara tentang hal-hal yang teknis. Ketika Anda ngomong dengan teman-teman hukum, itu nuansanya beda lagi. Cenderung ke aspek dasar hukum dan lain sebagainya, termasuk apakah sudah sertifikat atau belum. Tapi kalau Anda ngobrol dengan orang-orang seperti saya, sosiolog begitu, itu omongannya sudah lain, itu sudah bicara tentang masyarakat dan lain sebagainya. Jadi itu perspektif, itulah yang disebut dengan particular way. Nah nanti kalau Anda meneliti juga begitu, Anda meneliti dengan perspektif Anda. Nanti yang membaca apakah Anda menggunakan perspektif tertentu itu dosen pengujinya. Nanti kan Anda kan presentasi. Kemudian dosen penguji akan, oh ini menggunakan perspektif hukum, oh ini menggunakan perspektif sosial, oh ini menggunakan perspektif manajemen. Maka nanti ujiannya, dosen penguji akan masuk di wilayah itu. Misalnya Anda menggunakan perspektif sosiologi, nanti dosen penguji akan masuk di wilayah itu. Apapun yang perspektif yang Anda gunakan, dosen penguji akan masuk di situ. Kan memang dosen penguji sudah disiapkan untuk menghadapi hal-hal kayak seperti itu, ya. Jadi itu. Jadi kekuatan paradigma konstruktivistik adalah konstruk dan konstru. Nah karena itu pintu gerbangnya metode kualitatif, maka nanti sampai ke penghujung, sampai ke paradigma partisipatoris, itu tetap digunakan. Jadi paradigma kritis tetap menggunakan konstruk dan konstru, tapi kritis. Artinya Anda menyadarkan orang bahwa dia sedang mengalami sesuatu yang tidak adil dan lain sebagainya. Begitu juga yang ketika Anda bicara tentang partisipatoris, konstruk dan konstru tetap ada di paradigma partisipatoris. Cuma bedanya di sini Anda melibatkan masyarakat, bersama-sama dengan masyarakat. Itu tentang paradigma. Kalau contohnya Anda bisa baca sendiri, kemudian kalau dibilang apa kekuatannya kualitatif, kekuatannya pada GPS. Tapi bukan GPS alat, tapi GPS gerakan penduduk sekitar.
Jadi kalau Anda menggunakan metode penelitian kualitatif, Anda sebetulnya sedang berusaha menggerakkan penduduk sekitar, gitu ya. Dari mulai menyadarkan dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke materi kuliah yang keempat. Materi kuliah yang keempat itu bicara tentang pendekatan. Jadi Anda sudah bisa membedakan mana paradigma, mana metode, mana pendekatan. Nanti kalau bicara teori juga begitu, mana teori general, tapi kita belum masuk di situ ya. Nanti ada teori general, teori middle, dan technical teori. General teori, middle teori, technical teori. Teori yang umum, teori konflik dari Karl Marx itu teori umum. Kemudian konsep bahwa konflik itu berfungsi dari Louis Althusser itu middle teori. Terus bagaimana konflik itu disiasati itu technical teori. Ya, itu contoh mana yang general teori, mana yang middle teori, mana yang technical teori. Itu teori. Tapi kalau kemudian kita bahas yang paradigma, metode, dan pendekatan. Paradigma itu kerangka besar berpikir. Kalau metode itu tadi yang saya sudah bilang, jadi dari paradigma 1 sampai paradigma 5 itu gerakan dari kuantitatif ke kualitatif. Di paradigma 3, paradigma konstruktivistik itu sudah masuk di kualitatif. Berarti itu wilayah metode kualitatif. Nah, kemudian di masing-masing metode punya pendekatan. Metode kuantitatif punya pendekatan untuk melihat sesuatu. Cara melihat gitu ya. Di kualitatif juga begitu, yang kuantitatif kita abaikan, nanti biar itu Pak Eko yang menjelaskan. Yang kualitatif punya cara untuk melihat sesuatu. Misalnya, kalau Anda ingin meneliti, kemudian Anda bilang ke saya, Pak Aris saya ingin meneliti, dan dalam penelitian ini saya ingin terlibat langsung dengan masyarakat, mereka akan saya ajak, misalnya bikin apalah begitu yang berhubungan dengan aplikasi dan lain sebagainya, maka saya akan bilang pada Anda kalau gitu gunakan pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi itu pendekatan terlibat. Peneliti terlibat dalam kegiatan itu bersama-sama dengan mereka, kemudian itu dilaporkan dalam sebuah dokumen penelitian. Itu fenomenologi. Kemudian yang berikut, kalau Anda kemudian bilang, Pak Aris saya pengen bikin penelitian, saya akan terima atau catat semua wawancara dengan mereka, kemudian catatan-catatan itu saya akan susun jadi sebuah proposisi, sebuah kalimat atau pernyataan yang kemudian saya buat pernyataan itu sedemikian rupa agar logis dan rasional. Maka saya bilang, oh itu berarti gunakan pendekatan rasionalistik. Kekuatan pendekatan rasionalistik adalah pada kemampuan peneliti untuk menyusun laporan penelitian secara logis dan rasional. Jadi pernyataan-pernyataannya itu dianalisis mana yang logis, mana yang tidak logis, kemudian yang tidak logis dibuang, yang logis diambil, kemudian ditunjukkan variasinya, itu kemudian disebut sebagai pendekatan rasionalistik. Kemudian kalau Anda bilang, Pak Aris saya ingin datang ke lapangan dengan teori yang sedikit, kemudian saya datang ke mereka, saya wawancara, saya hidup bersama mereka, mungkin melihat kegiatan, mengobservasi dan lain sebagainya. Kemudian dari hasil lapangan saya akan temukan sebuah konsep baru yang mungkin belum digunakan atau tidak digunakan di tempat lain. Misalnya saya kasih contoh, di tempat penelitian Anda tidak terlalu bergantung pada teknologi, sementara pada umumnya kita kan bergantung pada teknologi. Nah, semangat tidak bergantung pada teknologi itu, kemudian nanti dijabarkan dengan detail bagian mananya, mengapa tidak bergantung, itu kan sebagai sebuah konsep yang baru yang kemudian bisa ditawarkan. Nah, kalau itu yang dilakukan, itu namanya grounded. Anda menemukan konsep di lapangan, dan konsep itu kemudian Anda angkat ke dalam laporan penelitian Anda, dan itu kemudian di blow up, didramatisir, diceritakan sehingga kemudian orang bisa tertarik untuk hidup sebagaimana yang Anda tulis di laporan penelitian Anda. Itu namanya grounded, mengambil dari masyarakat konsepnya. Kemudian yang berikut, kalau kemudian Anda bilang, Pak Aris, saya ingin ke Papua, saya ingin penelitian suku-suku tertentu di Papua dalam hal penguasaan pemilikan tanah, maka saya bilang kalau begitu gunakan etnografik. Etnografik itu penelitian yang berbasis pada pengamatan etnis-etnis tertentu dalam konteks budayanya. Kalau saya menyebut budaya berarti mulai cara berpikirnya ya. Saya sering ulang-ulang budaya itu diawali dari pemikiran, sikap, tindakan, perilaku, kemudian budaya. Termasuk dalam hal ini pemilikan penguasaan tanah misalnya. Nah itu berarti etnografik. Atau Anda ingin meneliti di suku tertentu di Pulau Jawa. Ada Baduy, ada Madura, ada Osing, dan lain sebagainya. Itu etnografik. Kemudian
Yang berikut, kalau Anda bilang, Pak Aris, saya ingin memaknai sesuatu. Misalnya, bagaimana masyarakat memaknai sertifikat? Tahun sekian maknanya begini, tahun sekian maknanya begini. Sebelum COVID, makna sertifikat seperti ini, Pak Aris. Sesudah COVID, begini. Atau apalah, pembatasnya silakan. Yang penting ada bedanya sebelum dan sesudah. Makna sertifikat, makna tanda batas, sebelum PTSL dengan sesudah PTSL misalnya. Makna tanda batas, makna berkas, makna alat bukti, dan lain sebagainya. Itu gunakan interaksi simbolik. Anda memaknai sesuatu. Ya, itu pendekatannya interaksi simbolik. Nanti literaturnya bisa dicari, banyak buku yang menulis tentang itu. Tapi Anda harus tahu, oh ini fenomenologi karena terlibat. Oh ini etnografik karena Anda ingin meneliti suku tertentu. Oh ini interaksi simbolik karena Anda ingin memaknai. Oh ini rasionalistik karena Anda ingin memainkan logika. Sesudah Anda temukan itu baru Anda cari literaturnya. Kan literaturnya banyak gitu ya. Kemudian yang berikut ada lagi yang disebut dengan pendekatan hermeneutik. Hermeneutik ini kalau Anda malas ke lapangan, Anda ingin studi literatur di perpustakaan atau di meja kerja Anda studi, maka kemudian Anda buat karya ilmiah dengan menggunakan literatur. Anda pilih misalnya, Anda orang Gorontalo, ada naskah kuno di Gorontalo tentang tanah misalnya, Anda ambil naskah itu, Anda baca sebentar, Anda terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Anda ambil poin pentingnya, kemudian poin penting itu dilihat tahun berapa dia dirumuskan, kemudian Anda cari literatur lain yang bicara hal yang sama di tahun yang dekat dengan itu. Selesai, misalnya isunya tentang tanda batas di Gorontalo tahun 1938 misalnya. Cari literatur yang bicara seperti itu di tahun yang mendekati itu. Kemudian cari literatur yang kekinian, yang sekarang. Tanda batas di Gorontalo versi sekarang. Nah itu kemudian bisa berbeda itu. Nah Anda kemudian tunjukkan perbedaan antara tanda batas di tahun sekian dengan tanda batas sekian. Dasarnya apa? Dasarnya teks. Jadi hermeneutik itu adalah pendekatan yang digunakan kalau Anda meneliti teks, meneliti naskah. Ya, jadi yang Anda teliti naskah, gitu ya. Kalau Anda malas yang kuno, bisa juga yang baru atau undang-undang yang mana yang sekarang, undang-undang pengadaan tanah misalnya. Ambil pasal yang bisa menimbulkan keruwetan di lapangan. Kemudian buat pemaknaan, buat interpretasi kalau bahasa hermeneutiknya. Buat interpretasi. Undang-undang itu dibuat kapan, dalam situasi bagaimana, terus bagaimana penerapannya sekarang, dan apa dampaknya. Itu bisa. Jadi Anda tidak perlu ke lapangan, tapi cukup meneliti teks atau meneliti naskah. Itu yang disebut dengan studi literatur atau hermeneutik, pendekatan hermeneutik. Kemudian yang terakhir, yang pendekatan sustainable livelihood atau SLA. Pendekatan ini tidak saya sarankan karena sangat detail ya. Pendekatan ini biasanya digunakan oleh lembaga-lembaga penelitian untuk penelitian yang sifatnya multi-years, sekitar 3 atau 5 tahun. Nah, kalau Anda meneliti dengan pendekatan ini nanti terlalu lama ya, 3 atau 5 tahun. Misalnya, kalau meneliti tentang sesuatu, pertama tentukan isunya, kemudian di tahap awal peneliti akan bicara tentang konteks, kondisi, kecenderungan. Kemudian tahap kedua dia akan bicara tentang sumber daya yang tersedia. Tahap 3 dia akan bicara tentang proses kelembagaan dan pengorganisasian. Tahap keempat dia akan bicara tentang strategi penghidupan yang dipilih. Tahap kelima dia akan cerita tentang sustainable livelihood outcome. Nah, masing-masing tahapan itu detail sekali dan itu butuh waktu yang lama. Kecuali Anda misalnya keroyokan satu kelas bagi-bagi gitu ya, bisa juga. Tapi nanti kan repot koordinasinya. Nah, kenapa saya bilang butuh waktu yang lama? Misalnya di tahap 1 itu, tahap 1 kan bicara tentang konteks, kondisi, dan kecenderungan. Itu banyak sekali yang harus Anda bahas. Misalnya Anda harus bahas kebijakan, sejarah, politik, kondisi makroekonomi, perdagangan, iklim, agroekologi, demografi, diferensiasi sosial, dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali, detail sekali. Tapi itu kan bisnisnya teman-teman yang memang berbisnis di dunia penelitian. Nah, kalau memang itu bisnis dunia penelitian kan nggak ada masalah. Mereka multi-years nggak ada masalah. Tapi bagi Anda yang bikin skripsi, sebaiknya jangan gunakan itu, pendekatan itu. Saya pikir itu, jadi Anda ada beberapa pendekatan yang tersedia. Dari mulai fenomenologi kalau Anda terlibat, rasionalistik kalau Anda ingin memainkan logika, grounded kalau Anda ingin mengambil konsep dari masyarakat, kemudian etnografi kalau Anda ingin meneliti suku-suku tertentu, kemudian interaksi simbolik kalau Anda ingin memaknai,
kemudian hermeneutik kalau Anda ingin membahas teks tertentu. Nah, itu kemudian menjadi jalan pilihan, alternatif pilihan buat Anda. Sesudah Anda tentukan itu baru Anda cari literaturnya. Jadi tekniknya bukan cari literatur baru menentukan, tapi tentukan dulu berdasarkan PowerPoint ini, kemudian baru cari literatur. Oh, saya pengen fenomenologi, maka kemudian cari literatur tentang fenomenologi. Kemudian biasanya teman-teman mahasiswa itu senangnya kan deskriptif. Nah, kalau misalnya senang di deskriptif nggak apa-apa juga, bisa juga, tapi nggak saya tulis di sini. Kalau Anda ingin menggunakan pendekatan deskriptif boleh juga. Nah, ketika Anda menggunakan pendekatan deskriptif, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, deskriptif digunakan sebagai pendekatan, jadi nanti bunyinya adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Jadi dia sebagai pendekatan. Tetapi Anda juga jangan kaget kalau kemudian ada metodolog yang mengatakan metodenya deskriptif, pendekatannya kualitatif. Itu dua aliran yang berbeda ya. Jadi aliran yang satu menganggap deskriptif itu sebagai sebuah metode, maka dia kemudian menyebut metodenya deskriptif, pendekatannya kualitatif. Tapi orang-orang seperti saya menganggap itu pendekatan, karena metodenya adalah kualitatif dan pendekatannya deskriptif. Jadi di kalangan metodolog itu sering bertukar-tukar pikiran seperti itu ya. Jadi Anda tinggal pilih mana yang Anda suka. Yang penting mana literaturnya ketika ujian nanti, tunjukkan literaturnya, maka kemudian dosen penguji akan menggunakan itu sebagai dasar berpikir. Baru datang? Ya. Kelas apa dia? Oke. Begitu ya. Ya, mungkin dia bingung. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Sekarang sudah jam 9.07. Kita bubar 9.30. Ada pertanyaan? Kita masih punya waktu cukup untuk diskusi. Ada? Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Berarti Anda udah paham, nanti kita tinggal naik ke tingkat berikut ya. Jadi nanti di pertemuan berikut kita akan bahas bab 3 ya. Jadi kalau Anda perhatikan gaya belajar kita itu seperti gaya belajar orang berenang. Saya nggak banyak ngomong soal konsep, soal teori, tapi langsung praktek, bikin bab 1. Padahal kan kita belum bahas bab 1 isinya apa. Nggak ada PowerPoint-nya kan. Kemudian bab 2, belum ada PowerPoint-nya. Pokoknya ngomong aja dan Anda kan sudah mulai lancar. Belajar berenang kan begitu ya, nggak usah pakai teori, langsung ceburkan ke kolam renang, lama-lama dia ngambang. Nah, kira-kira kan begitu ya. Ya, tapi kan nyatanya kan ngambang semua, kan nggak ada yang tenggelam. Kalau tenggelam japri ya, Pak saya tenggelam gitu ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita akhiri. Kalau bingung nanti bisa japri. Kalau malu di WA Group bisa japri. Tapi kalau pertanyaannya umum bisa ditulis di WA Group biar sama-sama belajar ya. Kita akhiri, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih dan selamat siang.